Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Fakirah, NIM 200110123. Baiklah, saya di sini menjadi moderator dan menjadi pemateri pertama. Materi pertama, pengertian metode bernyanyi dan tujuannya. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Tujuannya memupuk perasaan irama dan estetis, memperkaya perbendaharaan bahasa, melatih daya ingat, serta memberi kepuasan, kegembiraan, serta kebahagiaan. Selanjutnya, pengertian metode bermain dan tujuan metode bermain. Metode bermain adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak. Kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainannya akan membantu anak menumbuhkan interaksi dengan teman dan kelompok bermainnya. Tujuan metode bermain, anak memperoleh informasi demi informasi melalui interaksinya dengan objek yang kelak informasi tersebut disusun menjadi struktur pengetahuan. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri, NIM 2001-10129, kelas 3E. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Jinan Fakirah. Kekurangan dan kelebihan metode. Kelebihan metode bermain yaitu sesuatu dengan tahap perkembangan anak yang membutuhkan wahana dalam mengembangkan sesuai aspek-aspek perkembangannya, baik perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosionalnya, dan dapat juga mendorong anak untuk belajar. Sedangkan kekurangannya adalah apabila metode ini dilakukan tanpa persiapan yang matang, maka akan kemungkinan tujuan-tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Yang ketiga, pengertian metode bercerita dan tujuan metode bercerita. Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didiknya. Sedangkan tujuan metode bercerita adalah bercerita bagi anak usia 4-6 tahun adalah agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Anak dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Anak dapat menceritakan dan mengapresiasikan terhadap apa yang didengarkannya. Kekurangan dan kelebihan metode bercerita. Kelebihan metode bercerita antara lain, yang pertama itu dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak. Yang kedua, waktu yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan efektif. Yang ketiga, pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Yang keempat, guru dapat menguasai kelas dengan lebih mudah. Sedangkan kekurangan metode bercerita adalah yang pertama itu anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan atau menerima penjelasan dari seorang guru. Yang kedua, kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuannya untuk mengatur pendapatnya. Yang ketiga, dapat daya saraf atau daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga memahami tujuan pokok isi cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Isnaini, NIM 2110135, kelas 3E Prodi PIAUD. Metode sajak adalah salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis anak, taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Namun, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode sajak ini. Yang pertama itu kelebihan sajak, yakni sajak memiliki daya keindahan tersendiri, daya magnis yang bisa memikat siapapun yang memiliki perasaan yang peka. Kemudian kekurangan metode sajak itu gaya bahasa yang padat sehingga banyak yang tidak mampu menahan. Kemudian yaitu metode karya wisata merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD dengan cara mengamati dunia sesuai kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Kemudian tujuan metode karya wisata yaitu untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya
yaitu pengembangan aspek kognitif, bahasa, kreatif, emosional, kehidupan bermasyarakat, dan penghargaan pada karya atau jasa orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar, NIM 200110117. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Isnaini, yaitu kelebihan dan kekurangan metode kerja wisata. Kelebihan: memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajarannya, menjadikan pelajaran di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat, merangsang kreativitas siswa, serta informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas. Kekurangan: terkendala fasilitas dan biaya, memerlukan persiapan yang matang, memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lain agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama kerja wisata, serta biasanya unsur rekreasi lebih diutamakan, sedangkan unsur studinya menjadi terabaikan. Pengertian metode outbound dan tujuan metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan pengembangan nilai agama dan moral yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Tujuan metode outbound yaitu mengajarkan anak bagaimana melatih sosialisasi sehingga akan menumbuhkan semangat dan mendorong si anak aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Kekurangan dan kelebihan metode outbound. Kelebihan metode outbound adalah membuat proses pembelajaran berpusat pada siswa yang memungkinkan siswa berkembang sebagai individu yang dapat berfungsi secara menyeluruh. Kekurangan metode outbound antara lain waktu yang digunakan relatif lama, membutuhkan peralatan dan sumber belajar yang beragam, tenaga yang dibutuhkan lebih banyak, ide permainan dan memberi makna pada tiap konsep memerlukan kreativitas dan perhatian yang lebih dari guru. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.